Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai persepakbolaan di Indonesia. Kemarin teman-teman, pihak FIFA itu membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang sedianya itu akan digelar di bulan Mei 2023 ini. Tetapi ini dibatalkan oleh pihak FIFA. Kita tidak tahu persis alasan FIFA, tetapi rumor yang beredar karena faktor warga masyarakat Indonesia atau pengurus partai atau tokoh ini menolak kehadiran tim dari Israel untuk bermain di Indonesia. Tetapi kalau kita melihat alasan FIFA sebenarnya tidak menyebut terkait Israel. Dia hanya menyebut pihak FIFA kondisi di Indonesia yang tidak memungkinkan dilakukan sepak bola. Nah, inilah yang akhirnya dicabut atau dibatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari OKZone. FIFA tak sebut nama Israel dalam rilis pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Takut disebut standar ganda. FIFA tak menyebut nama Israel dalam rilis pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Hal itu jelas membuat banyak pihak berpikir bahwa Federasi Sepak Bola Dunia tersebut takut karena bakal disebut standar ganda. Seperti yang diketahui, status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023 telah resmi dicabut FIFA pada 29 Maret 2023. Dalam pengumuman pembatalan itu, FIFA tak menjelaskan secara detail apa yang membuat Indonesia dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20 2023. FIFA pun hanya menuliskan pembatalan diambil karena kondisi saat ini yang sedang terjadi di Indonesia. Bila melihat pernyataan FIFA itu, kondisi yang terjadi di Indonesia saat itu adalah penolakan dari berbagai pihak terkait adanya timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023. Indonesia merupakan negara yang tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kehadiran Israel pun pada akhirnya tak diterima di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Penolakan terhadap Israel karena negara tersebut masih melakukan penjajahan terhadap Palestina, yang mana hal itu bertentangan dengan dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi kemerdekaan. Berbeda dengan FIFA yang dinilai memiliki standar ganda terhadap politik sepak bolanya. FIFA dinilai tidak konsisten untuk tak mencampur aduk antara sepak bola dengan politik. Padahal saat ini yang terlihat adalah FIFA membela kepentingan Israel sampai mengabaikan aspirasi-aspirasi negara lain yang punya garis politik tegas terhadap Israel. Standar ganda yang paling jelas adalah FIFA berani menolak Rusia dari kualifikasi Piala Dunia 2022 karena negara tersebut melakukan invasi militer kepada Ukraina. Israel yang sudah lama menjajah Palestina justru sampai saat ini bebas bermain di kompetisi FIFA. Hal itulah yang membuat FIFA disebut memiliki standar ganda dalam hal politik sepak bolanya. Menariknya, FIFA seperti tak mau disebut standar ganda oleh publik. Karena itulah dalam surat pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, FIFA tak menuliskan karena adanya penolakan Israel dari tanah air. Sebab jika hal tersebut dituliskan, FIFA semakin terlihat mendukung Israel. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait sebuah analisa ya, analisa kenapa Indonesia batal menjadi tuan rumah, dibatalkan oleh pihak FIFA. Tapi pihak FIFA sendiri tidak menyebut terkait kenapa dibatalkan, hanya menyebut kondisi di Indonesia. Artinya kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan di Indonesia. Kita tidak tahu apa sebenarnya alasan dari FIFA, tetapi yang pasti sebelum Indonesia menjadi tuan rumah itu kan pihak Indonesia menyodorkan venue atau lapangan sepak bola. Ada beberapa lapangan sepak bola yang ditawarkan ke FIFA. Tetapi di situ tidak menyebutkan atau tidak menyodorkan JIS, Jakarta International Stadium. Padahal JIS ini sudah sesuai standar FIFA
dan pembangunannya didampingi oleh pihak FIFA. Artinya, JIS ini sebenarnya layak untuk dijadikan tempat lapangan sepak bola Piala Dunia seperti Piala Dunia U20. Karena tidak disodorkan, ya akhirnya JIS tidak menjadi alternatif karena tidak disampaikan ke FIFA. Padahal sejatinya JIS ini layak digunakan sebagai lapangan sepak bola bertaraf internasional. Apakah karena faktor ini kita juga kurang tahu, tetapi yang pasti Indonesia batal menjadi tuan rumah sepak bola Piala Dunia U20. Dan ini juga sangat disayangkan oleh lawan-lawan politik seperti Partai Demokrat. Ini menyayangkan bagaimana mungkin kerja keras yang cukup lama untuk diadakan sepak bola di Indonesia, Piala Dunia, ternyata gagal. Padahal kalau kita lihat timnas Indonesia sudah luar biasa all out latihannya, teman-teman. Latihan untuk menghadapi Piala Dunia ini. Tapi akhirnya kan gagal, batal, tidak jadi. Nah, inilah yang akhirnya warga masyarakat pesimis juga dengan pejabat RI kita, pejabat pemerintah kita. Bagaimana kok tidak bisa melakukan negosiasi agar pelaksanaan itu tetap berjalan di Indonesia. Padahal kalau kita lihat event-event yang sifatnya internasional seperti Formula E, MotoGP Mandalika ini berjalan dengan sukses, dengan lancar. Tapi dengan sepak bola ini kenapa kok tidak bisa berjalan dengan lancar? Padahal kalau kita lihat sepak bola ini banyak diminati oleh kaula muda, sehingga anak-anak muda kecewa tentunya Piala Dunia tidak jadi atau dibatalkan digelar di Indonesia. Ini kan mengecewakan. Maka banyak masyarakat yang kecewa juga dengan pejabat pemerintah kita, terutama Ketua PSSI Erick Thohir. Erick Thohir temannya, yang sekarang menjadi Ketua Umum PSSI. Harusnya Erick Thohir itu melihat bahwa ini harus sukses. Kenapa kok tidak sukses menggelar kegiatan yang sifatnya internasional? Karena dengan kegiatan yang sifatnya internasional ini tentu akan membuat branding Indonesia ini dikenal di dunia. Tapi sayang teman, pejabat kita tidak mampu menegosiasi kepada FIFA supaya kegiatan Piala Dunia U20 ini bisa digelar di Indonesia. Tapi toh nyatanya gagal. Inilah yang akhirnya membuat publik kecewa juga dengan Ketua Umum PSSI, kenapa kok tidak bisa melakukan nego seperti ini agar bisa diselenggarakan Piala Dunia di Indonesia. Apakah faktor venue atau lapangan sepak bola yang tidak representatif? Maka salah satunya adalah JIS. Tetapi JIS teman tidak disodorkan kepada FIFA. Nah, inilah anehnya. Apakah ini juga karena faktor politik di Indonesia yang menyebabkan FIFA gagal menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia? Jadi banyak alternatif, banyak pemikiran juga kenapa FIFA akhirnya membatalkan Piala Dunia yang ada di Indonesia. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.